Selamat pagi teman-teman, salam sehat dan bugar. Kali ini saya akan share tentang burpee atau burpees ya. Ini latihan favorit saya dan teman-teman komunitas saya, Indonesian Spartan dan juga CSC Calisthenics dan beberapa grup tim ekspedisi Cita Alam, termasuk ada Elpala, ada Trupala, dan ada terakhir Stapala ya, yang akan menyelesaikan satu summit ya. Oke, ini burpee ada 3 tujuan utama kenapa kita harus melakukan burpee. Yang pertama adalah muscle building ya. Jadi dia membangun 3 otot besar ya, ada chest, back dan juga lower back ya. Lower body ya. Ya intinya sebenarnya ada breast muscle, deltoid, ada tricep, ada trapezius ya, termasuk juga ada lower back-nya dan quadricep ya. Itu yang dipakai apalagi kita latihan burpees ini rutin ya dan progresif ya, akan membentuk kekuatan otot yang tadi saya sebutkan. Dan yang kedua fat reduction, jadi mengurangi lemak ya. Saya dan teman-teman melakukan ini sudah dari tahun 2014 ya, udah 6 tahun. Setiap tahun rutin melakukan 100 days 100 burpees ya. Jadi 100 burpee kita lakukan setiap hari, 1 hari tambah 1 ya. Day 1 1, day 2 2 dan seterusnya sampai day 100 ya. Nah itu ternyata itu bisa peserta yang mengikuti itu hampir rata-rata semuanya lemaknya habis ya. Maksudnya bukan habis berat tapi berkurang lemak tubuhnya dan lebih toning dan kelihatan berotot ya, berisi. Nah itu kenapa? Karena burpee itu high intensity dia ada yang disebut dengan afterburn effect ya. Jadi dia menghasilkan efek pembakaran setelah latihannya gitu. Jadi sekian jam, malah ada yang bilang 6 jam, ada beberapa tergantung nanti dari kualitas intensity dari burpee-nya itu sendiri ya. Nah itu, jadi dia membakar terus walaupun kita sudah istirahat ya, karena masuk ke zona fat burn ya, zona low intensity itu fat burn. Jadi pas ketika melakukan mungkin kita banyak menggunakan glukosa ketika melakukan burpee, tapi saat kita istirahat setelah itu, nah itu fat burn panjang. Jadi bisa mengurangkan lemak tubuh. Dan yang ketiga, burpees itu membangun general fitness kita ya secara keseluruhan, karena di dalamnya keterlibatan tubuh itu sangat penuh ya, artinya dari kardiorespiratori kita ya, jantung, terus sistem pembuluh darahnya dan juga paru-paru, sistem pernapasan semua bekerja. Terus juga strength ya, kekuatan tadi yang sudah disebutkan, juga endurance ya. Endurance itu kalau repetisinya sudah di atas 20 ya sudah banyak ya, waktunya sudah waktu pengerjaannya sudah lebih dari 1 menit 2 menit dan seterusnya, itu sudah menjadi endurance ya. Nah itu, jadi daya tahannya meningkatkan. Selain itu juga ada koordinasi ya. Jadi kita membiasakan berkoordinasi antara kaki, tangan dan semuanya ya. Selain itu juga reaksi ketika kita down ya, ketika kita ke bawah turun dan segala macam, nah itu reaksinya ada. Dan yang paling penting adalah toughness ya, artinya bahwa resiliensi ya, kita cepat merecovery. Jadi kita terbiasa melakukan burpees, jadi tubuh kita cepat merecovery ketika kita habis melakukan aktivitas yang berat. Nah itu, jadi toughness kita itu semakin bagus. Oke, itu ya kenapa. Jadi alasan kenapa kita melakukan burpees ya, 3 alasan besar itu. Kita lihat ke sejarahnya ya. Jadi tahun akhir 1930-an ya, tepatnya 1938 itu Royal Henderson Burpee, dia seorang fisiologis ya, dari Amerika. Dia mengeluarkan bentuk latihan ini ya. Dan booming saat tahun 1942 dipakai oleh US Army ya. Ketika itu mereka melakukan tes fisik untuk tentara dan itu sampai sekarang termasuk tesnya adalah burpee. Kalau dulu ya originalnya
dikeluarkan dia dalam 4 gerakan berbeda dalam burpees ya. Pertama dia standing, terusnya langsung turun ya, dengan jadi artinya squat down, terusnya leg jump backward dengan ke posisi full stand plank, terusnya jump forward legnya, dan standing. Nah itu 4 ya. Tapi perkembangannya sekarang menjadi 6 ya, ditambah dengan ada chest touch the ground, terus ya posisi push up, baru jump forward, kakinya baru jump dan standing. Jadi untuk burpees ya banyak teman-teman yang mengawali dengan jump dulu. Enggak, sebenarnya awalnya squat down ya, langsung turun. Jadi hitungan dimulai turun, tap ke belakang, balik lagi forward kakinya, terusnya lompat baru hitungan 1 ya. Jadi jangan lompat dulu, pertama adalah turun dulu. Nah itu jadi sejarahnya itu, sehingga sekarang banyak yang berbagai macam ya di Freeletics tuh, dia mengeluarkan ada yang namanya dengan burpee squat jumps ya, ada burpee frog jumps dan macam-macam ya, ada banyak kalau kita lihat di YouTube Papers. Jadi banyak variasinya, itu bisa kita pakai. Oke, saya akan bicara do and done ya, safety rules untuk burpees. Yang pertama dari pakaian ya, kita sebenarnya olahraga pakaian apa aja nggak ada yang larang ya, tapi masalahnya itu adalah safety ya, masalah kenyamanan juga. Kalau kita latihan berkeringat, kita pakai pakaian yang berat, dia nggak nyerap keringat, dan bahkan dia membuat kaku, susah bergerak, range of motionnya terganggu, lecet dan lain-lain, jadi nggak bagus ya. Contohnya berpakaian tebal kayak jeans atau apa lah kayak gitu. Jadi pakaian harus proper ya. Jadi kita pakai pakaian lah untuk olahraga, pakaian yang nyaman untuk olahraga. Apalagi nanti setiap hari kita lakukan sampai 100 ya. Jadi ini secara attitude kita membiasakan disiplin ya. Jadi saya pernah ngelihat ada pelatih senior saya di GBK, melihat pelatih yang lain dia ngelatih pakai pakaian bukan olahraga, itu diomelin. Ya artinya masalahnya itu adalah attitude, masalah itu attitude ya. Jadi ini disiplinnya tetap harus dijaga ya itu. Nah ini melatih selama 3 bulan disiplin. Oke, dan itu ada hubungan dengan safety jadinya. Yaitu pertama pakaiannya harus oke. Terus kita juga bisa pakai sepatu ya, pakai alas kaki, karena ini dia ada plyometric ya, ada jam ya. Jadi kita menggunakan, nah ini saya ya 5 figure juga, ini bukan masalah merek ya, tapi masalah ini juga saya lakukan untuk di ruangan. Saya pakai yang solnya nggak terlalu tebal. Kan teman-teman banyak yang melakukan latihan fisik ya, training itu dengan memakai long distance shoes ya. Jadi buat lari jarak jauh dipakai buat latihan. Itu beberapa dokter olahraga itu yang khususnya mempelajari biomekanika juga, itu nggak dianjurkan ya, nggak diperbolehkan ya. Nah seperti itu. Jadi pakailah alas kaki yang bagus. Kalaupun alas kakinya kita lagi nggak pakai, kita pakai matras yang oke. Jadi yang berikutnya surface ya. Jadi cari tempat yang nyaman ya, dan aman terutama. Jangan licin, jangan basah. Terus saya juga karena itu bisa mencederai kita ya, ankle dan lain-lain. Jadi pakai matras lah gitu ya. Jadi misalnya juga ada bongkahan batu apa segala, itu juga berbahaya ya. Jadi itu. Terusnya yang berikutnya itu masalah timing ya, waktu mengerjakan. Jadi tadi karena ada efek afterburn, jadi nggak baik kalau burpees itu dilakukan sebelum tidur aja deh gitu, karena lupa ya sebelum tidur. Nah itu akhirnya jadi nggak bisa tidur ya, karena denyutnya masih terus bekerja ya. Jadi seperti itu. Atau kita lagi capek-capeknya karena kerja berat, udah
begadang atau apa gitu ya, kita banyak tugas, wah sekarang hari ke-57 gitu, gimana ya. Jadi kalau saya lebih pilih saya istirahat. Burpees bisa saya lakukan besok, jadi hutang. Jadi besok 57 plus 58 itu bisa dipisah ya, 57 dulu baru 58 ya. Jadi timingnya penting ya, timing penting ya. Jadi kita, kalau saya lebih pilih itu pagi ya. Untuk endurance itu pagi itu bisa meningkatkan kemampuan metabolisme tubuh kita ya, kemampuan pembakaran tubuh kita. Jadi pagi oke lah gitu ya. Walaupun sore masih bisa oke, tapi jangan mendekati tidur ya. Ya 3 jam sebelum tidur sudah nggak ada latihan-latihan fisik yang intensity ya. Bahkan malah ada yang efeknya bisa sampai 6 jam. Oke, selain itu juga correct form ya. Jadi formnya itu mesti benar setiap detailnya ya. Jadi ketika kita touch the ground aja, itu jangan ada. Jadi dulu ya saya pernah melakukan itu. Jadi sebelum tangan sampai ke bawah, kaki sudah ke belakang, gitu. Nah itu kan, jadi force dari ground itu sangat kuat. Nah itu bisa mencederai pergelangan tangan kita. Jadi sebaiknya dia nempel dulu baru lompat ke belakang, gitu. Dan ketika turun itu juga jangan ditahan. Walaupun ada ya yang benar burpee push up jadinya. Jadi artinya ketika turun dia langsung ditahan, kerak gitu. Ya tapi kalau freeletics itu enggak, dia pas turun itu langsung seperti menjatuhkan gitu ya. Tapi nanti saya praktekkan sebentar lagi. Jadi lu pas naik, cuma pas naiknya itu baru dorong ya, semua engage dikunci ya, semua dikunci. Jadi termasuk core, jadi pas naiknya itu yang harus dikunci gitu. Jadi jangan gelombang. Kadang-kadang itu yang nyebabin ketika dia gelombang, arching ya, lower back ya, maka kita akan kena lower back issue ya. Di sini kita akan terasa sakit ya. Ada report juga teman-teman yang kena lower back, ada juga yang kena knee injury mungkin gara-gara burpees atau nggak tahu ya, overuse atau yang lain. Tapi artinya bisa jadi karena melakukan gerakan yang tidak baik. Itu saja yang bisa saya share. Nanti saya akan contohkan burpees-nya. Oke, salam sehat dan bugar.